Halo Sobat Rebahan, selamat datang di channel Hiburan Kaum Rebahan. Admin akan coba menghibur kalian semua dengan cara meneruskan cerita dari novel yang berjudul The History of Yi Chen. Kali ini adalah di episode atau part ke-49. Di part sebelumnya yaitu Yi Chen berada di rumah sakit bersama istrinya menjenguk orang tuanya yang baru berlanggar ataupun tertabrak oleh mobil sampah atau truk sampah. Jadi kondisinya sangat parah, diperkirakan akan lumpuh total. Jadi seiring berjalannya waktu, cerita ini yang begitu seru, yang sudah menonton di part sebelumnya pasti tahu bahwasanya melalui obat racikan Yi Chen yang diberikan melalui tangan master pengobatan tradisional, maka mertuanya diperkirakan sembuh 80% dan tinggal pemulihan saja. Di saat mereka akan membayar biaya rumah sakit sekitar 20.000 yuan, ternyata Ichen salah memberikan cek kepada mertuanya yang seharusnya 180.000, tapi yang diberikannya adalah 100 juta yuan. Dan itu membuat kegaduhan karena kasir mengatakan bahwasanya cek itu palsu, dan akhirnya Yi Chen juga bisa berspekulasi bahwasanya cek itu adalah benar cek palsu dan hanya dibeli dari toko pemakaman yang akan dia bakar. Oke, kita lanjutkan di part 49 ini. Jangan lupa subscribe dan like, juga share ke teman kalian. Nah, di sini setelah Yi Chen menjelaskan kepada istrinya, maka istrinya juga memikirkan hal ini. Ekspresinya menjadi sedikit melunak, menyerahkan cek padanya dan berkata, "Simpan baik-baik, malam hari ini suruh ayahmu membakarnya. Pokoknya jangan gegabah lagi. Jika kali ini bermasalah lagi, maka masalah yang besar mungkin akan terjadi." Cichen dengan cepat menganggukkan kepalanya. "Istriku, tenanglah. Aku tahu, aku pasti akan berhati-hati." Setelah itu, dia buru-buru mengeluarkan cek 180.000 yuan lainnya dan menyerahkan kepada Manan dan berkata, "Ibu, cek ini barulah yang asli. Ini untukmu." Berkata demikian, dia buru-buru menyanjungnya. "Ibu, untung kamu menyadari lebih cepat. Jika tidak, aku mungkin akan benar-benar membakar cek ini. Maka kerugian kita akan besar." Manan menatapnya. Jika bukan karena cek ini, dia tidak akan membiarkannya pergi. Tapi siapa tidak bisa dirayu dengan uang? Dengan mengambil cek ini, sisa uangnya 160.000 yuan adalah miliknya sendiri. Melihat dia mengambil cek itu, Yi Chen bernapas dengan lega. Dia sangat ceroboh, masalah besar hampir terjadi. Untungnya otaknya berjalan dengan lebih cepat. Tapi ngomong-ngomong, ibu mertuanya benar-benar pintar sehingga mudah dibohongi. Jika dia tahu cek 100 juta yuan ini adalah asli, dia rasa mungkin wanita itu akan marah sehingga melemparnya dari jendela. Saat dia merasa lega, suara orang tua dan bernada cemas tiba-tiba terdengar dari luar bangsal. "Cangkun, Cangkun, anakku, bagaimana keadaanmu? Ibu datang untuk melihatmu." Sichen mengerutkan keningnya. Dia kemudian melihat Nyonya Besar Xiao berjalan dengan tongkat bersama Xiao Changgan, Xiao Hailong, dan Xiao Weiwei. Tiga orang berjalan masuk. Nyonya Besar Xiao terlihat cemas dan panik, matanya memerah. Dia tampak seperti baru saja menangis. Begitu dia memasuki pintu, dia tidak bisa menahan air matanya. Dia bergegas ke arah Xiao Changkun yang berbaring di tempat tidur rumah sakit. Dia berlinangan air mata sambil berkata, "Cangkun, ibu mendengar bahwa kamu mengalami kecelakaan mobil. Ibu terkejut sampai hampir terkena serangan jantung. Anakku, bagaimana keadaanmu sekarang?"
Meskipun Xiao Curan tidak terlalu suka pada orang-orang ini, tetapi bagaimanapun mereka datang untuk melihat ayahnya, dia tidak bisa bersikap menolak. Jadi dia melangkah maju dan berkata, "Nenek, ayahku sudah baik-baik saja. Cederanya telah disembuhkan oleh dokter yang dipanggil oleh Yi Chen." Nyonya besar Xiao menghela napas lega dan berkata, "Itu bagus, itu bagus." Xiao Changkun juga berkata dengan sedikit canggung, "Ibu jangan khawatir, nyawaku susah diambil, aku tidak akan bisa mati." Sebenarnya Xiao Changkun memiliki keluhan pada nyonya besar di hatinya. Namun selain keluhan ada juga perasaan kekeluargaan. Lagi pula dia ibunya sendiri, bagaimana bisa dia tidak memiliki perasaan kekeluargaan? Pada saat ini untuk melihat ibunya begitu peduli pada dirinya, bahkan dia menangis hingga seperti ini, hatinya juga merasa sedikit terharu. Nyonya besar Xiao, air mata seperti sedang turun hujan. Dia menyalahkan dirinya sendiri dan berkata, "Cangkun, semua ini salahku, salahku. Biasanya aku tidak terlalu peduli padamu. Saat tahu kamu mengalami kecelakaan, hati ibu sangat menyesal. Ibu takut kamu akan salah paham pada ibu dan pergi begitu saja." Mengatakan hal itu, nyonya menangis lagi. Dia tersedak, "Cangkun, selama bertahun-tahun ini sebenarnya ibu bukan tidak peduli padamu, tapi ibu selalu berharap kamu bisa menjadi orang hebat. Jadi aku sengaja bersikap keras padamu, berharap kamu bisa cepat sembuh, bisa mandiri. Ibu sendiri juga tidak tega. Jangan salahkan ibumu ini." Si Cangkun tiba-tiba merasakan hatinya seperti diremas, tanpa disadari mengalir dua baris air mata di matanya. Dia selalu mengeluh kepada nyonya besar mengapa dia sangat mencintai kakaknya, tapi tidak mencintai dirinya. Mengapa telah mendukung kakaknya, tapi terhadap dirinya tidak peduli melakukan kesalahan apapun. Masalah ini bertahun-tahun telah menjadi hambatan di hatinya. Namun hari ini sangat mendengar suara ibunya yang berlinang air mata dan mengatakan perasaan di hatinya. Dia tiba-tiba merasa hambatan di hatinya telah menghilang sebagian besar. Alis Yichen berkerut. Dia bukan keluarga Xiao, jadi dia tidak memiliki semacam perasaan kekeluargaan seperti itu, sehingga dia dapat melihat sekilas bahwa nyonya besar Xiao sedang berpura-pura sedih. Keluarga Xiao sekarang sudah dalam situasi putus asa. Tidak ada lagi jalan keluar. Grup Xiao sudah akan berantakan. Nyonya besar ini akan langsung jatuh ke bawah. Orang seperti dia seumur hidup gila kehormatan, lebih baik mati daripada dirinya jatuh miskin. Jadi dia akan berjuang sekuat tenaga untuk membalikkan keadaan. Dia sebelumnya telah memaksa Securan, tapi Securan tidak memberinya kesempatan. Dia juga menggunakan uang untuk mencoba mencari lubang di diri Manlan, tapi Manlan juga gagal membujuk Securan. Sekarang dia bermaksud menjadikan Xiao Changkun sasarannya saat ini, menggunakan kondisinya yang seakan-akan tersiksa untuk mencari jalan keluar di diri Xiao Changkun. Ini mungkin juga harapan terakhirnya. Xiao Changkun sudah masuk ke dalam perangkapnya. Dia merasa hambatan di hatinya telah hilang. Di dalam hatinya muncul perasaan cinta dan menghormati seorang ibu. Jadi dia berkata dengan air mata di matanya, "Ibu, aku sebenarnya tidak menyalahkanmu. Aku tahu ini semua karena diriku yang mengecewakan. Aku tidak sehebat kakak, juga tidak sekuat kakak. Sejak lahir aku sudah menjadi orang yang tidak berguna. Aku telah mengecewakanmu. Maaf." Nyonya besar Xiao meraih tangannya, menggenggamnya dan berkata sambil menangis, "Anak yang baik, kamu dapat memahami kerja keras ibumu. Ibu merasa jika ibu mati sekarang, semua ini tidak sia-sia." Kakak Xiao Changgan yang berdiri di samping bergegas maju ke depan dan berkata sambil menangis, "Ibu, jangan selalu mengatakan tentang kematian. Dan aku dan Cangkun sudah tidak memiliki ayah. Kita tidak bisa kehilangan ibu lagi." Nyonya besar Xiao menghapus air matanya dan berkata dengan lega, "Di dalam hati kalian ada aku. Bahkan mati sekalipun, aku tetap membawa senyuman." Setelah berkata demikian, dia berkata lagi, "Kalian sebagai kakak adik harus satu hati. Selama kalian satu hati, kalian baru bisa sukses." Pepatah zaman dahulu benar, hati kakak adik memiliki satu
hari, maka mereka akan memiliki kekuatan yang besar. Kalian harus bersama-sama bekerja dengan baik. Bagaimana mungkin keluarga Xiao tidak akan maju? Xiao Changgan mengangguk, ibu benar, aku akan belajar dari hal itu. Kedepannya aku pasti akan bekerja sama dengan Changkun untuk membuat keluarga Xiao lebih besar, lebih kuat lagi. Xiao Changkun juga terlihat sedikit bersemangat. Tidak dapat dipungkiri, Yi Chen menghilangkan napas. Nyonya besar benar-benar memakai cara yang baik. 3 atau 2 kalimat saja dia sudah bisa menarik orang-orang. Benar saja, Xiao Changkun juga jadi bersemangat oleh karena kata-kata kakaknya. Dia berkata dengan terharu, ibu tenanglah, aku pasti akan bekerja sama dengan kakak. Ketika Nyonya Besar Xiao mendengar hal ini, dia tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata, baik-baik, itu sangat bagus. Pada saat ini Nyonya Besar itu berkata dengan Xiao Halong, saudara dan saudari Xiao Weiwei, kalian berdua cepat dan minta maaf kepada Curan dan Yi Chen. Meskipun kalian dan Curan bukan saudara kandung, tapi kalian juga sepupunya. Hubungan sepupu darah lebih kental daripada air. Kenapa kalian selalu membuat masalah dengan Curan dan Yi Chen? Sambil mengucapkannya, Nyonya Besar menatap Xiao Weiwei dan berkata, Weiwei, terutama kamu, hari ini di upacara pembukaan, kamu masih ingin memukul kakakmu. Maka makan apa kamu sehingga memiliki keberanian seperti itu? Cepat minta maaf kepada kakakmu. Kedua saudara dan saudari itu langsung membungkuk dan berkata, Curan, kami telah melakukan kesalahan sebelumnya. Maafkan kami tidak akan pernah melakukan apa-apa kepadamu lagi. Curan juga merasa sedikit lega. Dia belum pernah melihat Xiao Hailong dan Xiao Weiwei mengalah dan meminta maaf. Saudara dan saudari ini selama bertahun-tahun selalu bersikap tidak baik, selalu mencari masalah dengan dirinya. Namun kedua orang ini meminta maaf, jadi Curan dengan niat baik berkata, masalahnya sudah ruwet, lupakan saja. Nyonya Besar Xiao merasa sangat senang dan segera berkata kepada Curan, Curan, tubuh ayahmu masih dalam tahap pemulihan, harus diperiksa dengan baik. Bila keluarga Xiao memang sedikit tua, tetapi lingkungannya jauh lebih baik daripada bangunan perumahan tempatmu tinggal. Bagaimana kalau kalian sekeluarga pindah tinggal di sana? Sujangan juga buru-buru berkata, ya Curan, tubuh ayahmu sangat penting, tidak hanya harus dimiliki lingkungan hidup yang baik, tetapi juga untuk memiliki suasana hati yang baik. Jadi lebih baik kamu dengarkan kata-kata nenek, pulang dan tinggal di sana. Aku membawa seseorang pengasuh yang bisa 24 jam mengurus ayahmu. Secangkun terbaring di atas ranjang rumah sakit. Ketika dia mendengar hal ini, dia tiba-tiba merasa sangat tersentuh. Sangat tersentuh, hatinya sedikit terguncang. Otak menjadi bersemangat, tidak bisa menahan untuk tidak bertanya kepada Securan. Curan, bagaimana kalau kita pindah ke sana? Securan seketika menjadi bingung. Untuk sementara waktu dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Apakah nenek melakukan ini dengan tulus atau hanya bohongan? Tapi begitu melihat nenek, ayah, paman, ibu, dan 2 anak itu berpegangan tangan dan menangis di sana, dia sendiri juga cukup tersentuh. Lagi pula untuk pemulihan ayahnya, jika dia bisa kembali ke rumah keluarga Xiao dengan lingkungan yang baik, suasana hati yang baik, dengan perawatan yang tepat, dia dapat pulih dengan lebih cepat dan lebih baik. Saat ini Manlan yang ada di sampingnya juga membujuknya. Curan, ini adalah kesempatan besar, apalagi yang kamu tunggu? Cepat setujui. Securan awalnya merasa ragu-ragu, tapi melihat orang tuanya membujuknya karena dorongan sesaat, dia berkata, baiklah kita pindah ke sana. Nyonya Besar Xiao menjadi begitu senang dan sangat bersemangat. Berhasil, hahaha, benar saja dia berhasil. Benar saja dia punya maksud lain. Xiao Changkun memang tidak berguna. Manan adalah orang yang gila uang. Ichen adalah seseorang yang tidak berguna dan suka menipu. Sucuran memang terlihat sedikit hebat, tapi dia bahkan sudah berhasil dikalahkan hanya dengan rencana pura-pura menderita. Memikirkan hal ini, hati Nyonya Besar Xiao merasa sangat puas. Tidak dapat dipungkiri, Xiao Changgan menunjukkan jempolnya pada Nyonya Besar
Kekagumannya pada ibunya benar-benar tidak dapat dihilangkan. Ibu memang orang yang hebat dan berpengalaman dengan aktingnya yang cukup bagus. Pertama dia membuat celah di adiknya si Cangkun. Kemudian ditambah dengan adegan yang seakan-akan sebagai penyelamat menyentuh si Curan. Semua menjadi sempurna. Ichen saat ini melihat istrinya juga terjebak jadi dia buru-buru membuka mulutnya dan berkata, "Nenek paman, jika Curan pindah tinggal di sana, hal ini tidak masalah. Bagaimanapun kalian adalah keluarga, semua berkumpul menjadi satu juga merupakan hal yang indah." Tapi Xiao Hailong mengerutkan alisnya dan berkata dengan nada dingin, "Tapi kenapa? Ini urusan keluarga Xiao. Apa hubungannya dengan kamu? Apakah perlu pendapatmu?" Nyonya besar Xiao mengangkat tangannya dan memberi Xiao Hailong tamparan. Kemudian berkata dengan marah, "Beginikah caramu berbicara dengan kakak iparmu? Apakah kalimatmu tadi bisa disebut sebuah kalimat?" Tamparan ini menghantam Teh Hailong dan membuatnya tertegun. Kemudian dia langsung mengerti. Sial, hampir saja. Karena tidak bisa menahan diri untuk tidak menyindir Yi Chen, dia menimbulkan sebuah bencana. Jika dia benar-benar tidak dapat menahannya terus menyindir Yi Chen, dia menunjukkan ekspresi wajah menyesal. Tetapi suasana hatinya sama sekali tidak berubah. Neneknya menggunakan dirinya yang terlihat menyedihkan untuk menipu Xiao Churan untuk pulang. Sehingga rencananya berhasil, tapi hampir saja mereka gagal. Memikirkan hal ini, dia dengan panik dan segera berkata, "Yi Chen, maafkan aku, kakak ipar. Bibirku yang kurang ajar, maafkan aku." Sambil berkata seperti itu, dia juga menampar dirinya dengan kekuatan. Dia terlihat meminta maaf dengan sangat tulus. Dan Yi tidak bisa menahan dirinya untuk tidak mendengus. Baiklah, orang-orang dari keluarga Xiao demi berpura-pura berani menyakitkan diri sendiri benar-benar sangat totalitas. Untuk membongkar wajah asli orang-orang ini, Yi Chen berkata, "Aku hanya ingin mengatakan pulang ke sana untuk tinggal tidak ada masalah. Bagaimanapun kita adalah satu keluarga. Tapi sekarang studio Curan telah dibuat, jadi aku harus mengatakan ini terlebih dahulu, bahwa dia tidak bisa kembali bekerja di grup Xiao lagi." "Apa?" Nyonya besar Xiao tiba-tiba bergumam, seakan-akan ekornya telah diinjak, dan berkata, "Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Aku sudah berkata, satu keluarga tidak hanya tinggal bersama tetapi juga harus bekerja sama. Bagaimana bisa Curan yang kembali ke rumah keluarga Xiao tapi tidak kembali ke grup Xiao?" Jitan tersenyum dan berkata, "Nenek Anda tadi berkata hal ini demi perawatan ayah mertua. Jadi kamu mengundang keluarga kami untuk kembali tinggal di sana. Tidak masalah untuk kembali ke sana, kami juga setuju. Tapi kembali ke grup Xiao dengan kembali ke rumah adalah dua hal yang berbeda. Hal ini tidak bisa digabung, bukan?" "Tidak bisa," Nyonya besar Xiao menjawab dengan tegas dan berkata, "Karena sudah kembali ke rumah keluarga Xiao, Curan harus kembali ke grup Xiao untuk bekerja." Setelah mengatakan hal itu, dia masih terus menipu Xiao Curan dan berkata, "Curan, perusahaanmu baru saja dibuka. Tidak ada bisnis sama sekali, sulit bagi seorang untuk menjalankan perusahaan baru. Bagaimana kamu bisa mengatasinya? Lebih baik kamu kembali ke grup Xiao. Jika begitu, harimu akan menjadi lebih tenang dan santai." Securan juga merasakan ada hal yang tidak beres dalam kata-kata Nyonya besar Xiao. Tampaknya Yichen benar, Nyonya besar ini berpura-pura ingin keluarganya kembali ke rumah keluarga Xiao. Dia hanya ingin membuat diri kembali bekerja di grup Xiao. Itu baru hal yang benar. Dalam hal ini, Nyonya besar Xiao sebenarnya sudah berusaha melakukan semua cara yang dia bisa lakukan untuk mendapatkan dirinya kembali. Jadi semua perilakunya yang dia tunjukkan tadi, semua hanya pura-pura, bukan? Memikirkan hal ini, punggungnya terasa dingin. Jika bukan karena Yichen cepat menyadarinya, dia mungkin akan terjebak. Jadi dia buru-buru berkata kepada Nyonya besar Xiao, "Nenek, aku menghargai niatmu mengundang keluarga kami kembali
tinggal di rumah. Tetapi apa yang dikatakan Yichen benar, aku kembali tinggal di sana dengan aku kembali bekerja adalah dua hal yang berbeda. Tidak bisa digabungkan. Jadi aku harus dengan jelas memberitahu aku bisa kembali tinggal di sana tetapi tidak bisa kembali ke grup Xiao. Aku ingin membangun studioku sendiri dengan tenang. Nyonya Besar Xiao melihat Xiao Curan yang berkata dengan tegas. Saat ini dia merasa sangat membenci Yi Chen. Dia telah berusaha keras, sudah berpura-pura sampai akhirnya semua sia-sia karena satu kalimat dari Yi Chen. Benar-benar sialan. Dia buru-buru menggunakan rencananya yang berpura-pura terlihat menyedihkan. Dia menangis. Curan, apakah kamu sangat membenci nenek? Pulanglah, tinggal di rumah, bekerja kembali. Kita bersama-sama membuat akhir yang baru, membuat pencapaian yang tinggi. Bukankah itu akhir yang sempurna? Kenapa kamu dengan susah payah mempertahankan studiomu? Setelah itu dia menghapus air mata dan bertanya, apakah kamu tidak bersedia memaafkan nenekmu saat ini? Securan dengan serius berkata, nenek, masalah ini tidak ada hubungannya dengan memaafkan, hanya saja aku sekarang telah mengerti sesuatu. Jika harus kembali ke tempat bukan milik kita, itu bukan hal yang baik. Yang paling baik adalah sebaiknya kita memiliki tempat yang milik kita sendiri. Walaupun hanya bisa menutupi kita dari hujan, angin, sinar matahari, tapi lebih baik dari kembali ke tempat orang lain. Jadi aku memilih bisnisku sendiri dan tidak kembali ke grup Xiao. Xiao Changkun dan Manlan, mereka suami istri, juga membujuknya. Curan, kenapa kamu masih begitu tertekan? Bukankah hal yang baik bisa kembali lebih kuat daripada bisnismu sendiri? Securan dengan tidak ragu mengatakan, ayah, ibu, ini adalah keputusan pribadiku sendiri. Kalian tidak perlu berbicara lagi. Aku tidak akan mengubah keputusanku. Nyonya Besar Xiao tahu bahwa dirinya menang atau kalah diputuskan saat ini juga. Jika Securan tidak ingin kembali, dia hanya bisa membujuk Xiao Changkun dan Manlan. Kedua orang tidak berguna ini tidak ada gunanya sama sekali. Oleh karena itu, dia hanya bisa berdiam-diam menggertak giginya dan saat itu dia juga mengeluarkan senjata mematikannya. Melihatnya berjalan ke arah Xiao Curan, kemudian mendengar suara benturan dan dia berlutut tepat di depannya. Orang-orang di ruangan itu tertegun. Siapa sangka Nyonya Besar Xiao yang selalu terlihat agung dan selalu memerintah orang akan berlutut di depan Xiao Curan. Ini benar-benar mengejutkan pandangan mereka. Bahkan Xiao Changgan tidak menyangka bahwa ibunya akan bersedia melakukan hal seperti ini demi menipu Xiao Curan untuk kembali. Dia sepanjang hidup selalu menjadi yang terkuat. Sepanjang hidupnya selalu mengendalikan orang lain, membuat orang lain berlutut untuknya. Tapi sejak kapan dia yang berlutut pada orang lain? Securan juga sedikit tidak tahu harus berbuat apa. Dia buru-buru berkata, nenek, apa yang Anda lakukan? Jika Anda ingin dibicarakan, bicarakanlah sambil berdiri. Nyonya Besar Xiao berlutut di depannya dan berkata dengan meminta maaf. Curan, semua salah nenek. Nenek minta maaf padamu. Maafkanlah nenekmu ini dan kembalilah ke keluarga Xiao untuk membantu kami. Keluarga Xiao tidak bisa berdiri tanpa dirimu. Jika bukan karenamu, keluarga Xiao akan benar-benar hancur. Nenek memohon kepadamu, kembalilah. Pada saat ini sikap Nyonya Besar Xiao terhadap Xiao Curan sangat berubah. Tidak lagi terlihat sombong seperti dulu, memanfaatkan dirinya sebagai orang tua yang ada hanya penyesalan dan ketulusan. Sekarang keluarga Xiao sudah dalam bahaya dan merasa bahwa bahkan jika dirinya harus berlutut, dia harus membawa Xiao Curan kembali ke keluarga Xiao. Jika tidak, bisnis keluarga besarnya benar-benar akan hancur di tangan mereka. Begitu Xiao Changgan melihat Nyonya Besar Xiao berlutut, ekspresi wajahnya berubah. Dia bersama-sama dengan Xiao Hailong dan Xiao Wewe juga ikut berlutut di atas lantai. Mereka memohon kepada Xiao Curan. Melihat adegan itu, Xiao Curan tiba-tiba merasa sedikit kewalahan. Bagaimanapun dia tidak pernah membayangkan bahwa Nyonya Besar Xiao
yang selalu merasa kehormatannya jauh lebih penting daripada hidupnya sendiri, bisa berlutut untuk meminta maaf kepadanya di depan begitu banyak orang. Tampaknya keluarga Xiao saat ini benar-benar berada di titik di mana akan hancur. Nyonya besar Xiao melihat Xiao Curan masih acuh tak acuh. Dia mengeluarkan air matanya dan berkata sambil memohon, "Curan, kasihanilah nenekmu. Keluarga Xiao tidak bisa tanpa dirimu. Aku mohon kembalilah." Setelah itu dia berlutut di atas lantai. Dia langsung bersujud ke arah Xiao Curan 3 kali. Dia tidak bisa mengatakan apapun, ekspresinya terlihat ingin berlutut hingga mati. Karena tahu akan begini, kenapa waktu itu begitu? Pada titik ini, Yi Chen berjalan ke arah Nyonya Besar Xiao dan berkata dengan nada dingin, "Nenek, terima kasih karena telah datang menjenguk ayah mertuaku, tetapi tidak mungkin jika kamu ingin Curan kembali ke grup Xiao." Kemudian dia memberi perintah pada tamu itu dan berkata, "Tolong keluar dari sini." Nyonya besar Xiao menangis dan berkata dengan marah, "Yichen, ketika kamu tidak memiliki apa-apa, kamu masuk ke keluarga Xiao. Keluarga Xiao memberimu makanan, minuman, pakaian, memberimu tempat tinggal. Apakah kamu tidak memiliki rasa berterima kasih sedikit pun? Pada saat seperti ini kamu masih ingin memisahkan keluarga Xiao." Yichen tersenyum samar-samar dan berkata, "Maaf nenek, orang yang memberiku makanan dan minuman adalah Curan dan ayah mertuaku. Kamu tidak pernah memberiku apapun selain sindiran dan mengataiku tidak berguna. Kenapa aku harus berterima kasih padamu?" Setelah berkata demikian, wajah Yichen menjadi kesal. Dia mendengus, "Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu apa yang kalian rencanakan. Kalian ingin mengelabui Curan kembali dengan berpura-pura bersikap menyedihkan, membuat Curan kembali bekerja sama dengan grup Xiao, kembali membangun grup Xiao, bukan?" Wow, sangat seru sekali ceritanya guys. Tapi untuk part 48 ini, 49 ini, ya, sampai di sini dulu. Kita lanjutkan ke part 50 di video selanjutnya. Tapi teman-teman jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Oke, kita lanjutkan di part ke-50 di video berikutnya.